Oknum anggota Polri di Polres Batubara dilaporkan oleh oknum masyarakat bernama Budiman ke Bitpropam Polda Sumut dengan nomor STPL 138-8-2023 Propam pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023 ke kantor Bitpropam Polda Sumut melaporkan tentang pelanggaran kode etik berupa dugaan tidak proporsional dalam menangani perkara sebagai dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri pada Pasal 5 Ayat 1 huruf C. Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. Hal tersebut terjadi saat oknum polisi Polres Batubara melakukan penggerebekan rumah masyarakat bernama Budiman warga Simpang Lama, Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 12 WIB siang. Ironisnya, anak Budiman yang masih duduk di bangku sekolah dasar merasa trauma dan hal ini pihak keluarga Budiman juga pernah dibawa ke rumah sakit dan ternyata anak di bawah umur ini dibenarkan oknum dokter spesialis bahwa penyakit anak Budiman adalah trauma. Menurut keterangan Budiman, kalau ada mobil lewat, anaknya langsung lari ketakutan dan juga keluarga besar Budiman sangat kesal akibat oknum polisi Polres Batubara yang arogan dan tidak profesional sehingga nama baik keluarga mereka di tengah-tengah masyarakat dinilai jelek, dan beberapa oknum masyarakat setempat sering mempertanyakan kenapa rumah Budiman digerebek dan digeledah polisi. Keluarga Budiman meminta agar kasus ini diselesaikan secara hukum yang berlaku. Begitu juga nanti ya, tanya berapa umur. Jadi gini Bang, kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat hadir di rumah Abang atas pengaduan dengan lembaga kami kan itu. Jadi kemarin kejadian penggeledahan rumah yang dilakukan oleh oknum Polres Batubara Bang, macam mana ceritanya? Nama Abang siapa? Nama Abang Budi. Budi. Nama Abang Budi. Umur Abang berapa? 41. 41 tahun. Ini istri Abang? Iya benar. Namanya siapa? Kirmayani. Yang ini? Abang Amin. Oh Bang Amin. Jadi begini Bang, kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat mempertanyakan yang sebenarnya apa yang terjadi agar permasalahan ini bisa kita klarifikasi kembali gimana kan itu. Jadi Bang, pada saat datang orang Polres itu yang mengaku dari Polres itu, orang itu datang kemari, apa bahasa mereka? Orang itu datang kemari Pak, cuma mau meriksa rumah. Yang katanya katanya ada info dari mereka, katanya saya ada hubungan baik kecambah sawit, kan gitu. Jadi saya bilang tidak ada berurusan itu cambah sawit seperti itu, ada di belakang, kan gitu Pak. Jadi katanya ada cambah yang lain begini-gini. Jadi kami mau periksa rumah Abang, mau ngambil geledah, katanya gitu. Tunggu sebentar Pak, main geledah ini gimana Pak maksudnya Pak? Mau geledah rumah Bapak semua sampai selesai kan gitu. Jadi tunggu sebentar Pak, ada izin apa Pak, surat izin Pak, dan mereka tidak bisa menunjukkan surat izinnya Pak, kan gitu. Nah, baik Pak, Bapak tidak bisa menunjukkan izin. Yang ditunjukkan apa? Bed nama aja Pak. Oh, bed nama kata ya. Polisi ya. Iya betul. Ya. Jadi Pak, begitu udah sebentar gini Pak. Jadi kalau memang nggak bisa menunjukkan surat izin, ya kita lapor rumah kades dulu. Diwakili sama satu kepala dusun sempat. Jadi jawaban Pak Polisi itu simpel Pak. Jadi tidak perlu namanya kades ataupun kadus. Kami berhak sebagai polisi Polres Batubara yang bisa rumah Pak. Jadi yang menyampaikan itu polisi siapa namanya Pak? kalau nggak salah ya sampai belum kenal cuman antara si Lubis sama si Usop. Jadi kedatangan polisi mengaku dari Polres Batubara. Setahu Bapak kenal mereka? Belum kenal Pak. Sesuai dengan keterangan daripada warga, mereka mengenal polisi itu namanya siapa aja Bang? Namanya si Usop satu, si Lubis satu, baru si Edi satu. Si Edi satu. Ada yang lain lagi mereka? Ya lainnya nggak tahu Pak, karena polisi yang masuk itu 3 orang. Oh 3 orang. Jadi seketika mereka melakukan penggeledahan, itu ada berapa orang yang penghuni rumah ini pada saat itu? Yang ada di dalam rumah cuma saya sendiri sama anak saya kecil. Umur berapa Pak? Umur 12 tahun. 12 tahun. Jadi ketika mereka memasuki rumah,
dibongkarin lah semua. Iya Pak, digeledah semua sisi rumah Pak. Setelah digeledah, dibongkar-bongkar, tidak disusun balik. Tidak disusun balik. Tidak disusun balik. Jadi gini, kan ada keterangan dari masyarakat tadi menyampaikan anak abang sekarang ini mengalami ketakutan psikolog. Iya betul Pak. Jadi asal ada nampak mobil macam tadi, yang mana tadi yang kami datang tadi yang lari itu? Iya, yang Bapak datang lari dari mobil tadi, itu lari anak saya ketakutan dia bahkan ada mobil kirain polisi lagi gitu Pak. Jadi udah lari ketakutan. Oh, jadi Sekarang masih teringat dia itu Pak. jadi selama ini ada keterangan juga tadi nggak berani tidur di rumah ini tempat Nggak ini. berani Pak, dia tidur di tempat neneknya sana Pak. Takut di rumah dia Pak. Fisiknya gimana Pak? Sehat atau demam? Fisik semalam udah saya pisahkan juga kan gitu. Cuman dia cuma ketakutan aja. Demam? Demam sih enggak, cuman dia ketakutan yang Ketakutan gigil gitu loh Pak. Psikologinya lah Pak. Dia Ya. terganggu lagi tuh, ketakutan dia. Jadi Karena- kemarin informasi Pak, ini abangnya abang, Iya, Pak Amin benar. juga ada mendampingi ke rumah sakit ya, Iya. jumpain dokter. Apa kira-kira Pak Amin bahasa dokter semalam itu? Karena dia merasa ketakutan, ya ini kata dokter, ini kan ketakutan dia merasa. Melihat Dihibur lah mobil ya, Pak, ya. dia takut. Memang seperti itu, takut dia nengok mobil, datang takut, makanya disenangkanlah anak itu. Itulah kata dokter. Kata dokter. Emang, Jadi Pak, seketika tadi kami datang tadi Lari, itu nggak bisa dihadirkan Pak kemarin. nggak bisa, dia tempat nenek. masih takut dia Pak. Oh, iya. Apalagi kayak Bapak pikir polisi seperti gini kan ada mobil Mobil, lagi rame gini, oh. takut dia Pak. Karena semalam kan datang polisi rame. Oh. Takut dia terus trauma dia, nggak berani pulang. Jadi Pak, waktu kemarin tuh tanggal berapa Pak? Hari apa tanggal berapa kejadiannya? Sabtu Tanggal berapa sih? Hari Sabtu, bisa tapi tanggal berapa? jam Jam setengah 12 setengah hari. Jadi waktu polisi meriksa rumah Bapak, anak itu kayak mana? Anak itu apa yang dilakukannya? Anak itu posisi kan di dalam ruangan tuh Pak, di ruangan sama kawan temannya berdua, nengok Iya. polisi. ya. Ini sebuah rumah, ketakutan. Ada apa di rumah nih? Kok banyak orang ke polisi, baju polisi, kan gitu Pak. Nangis keluar aja. Sementara lain lu nggak ada rumah, cuma saya sama anak saya kan gitu. Jadi Ibu, izin Ibu, dampak daripada peristiwa kemarin yang terjadi di rumah Ibu tuh apa respon masyarakat kepada keluarga Ibu sekarang? Apa yang Ibu rasakan? Ya malu lah Pak, ya malu jumpa kawan gitu kan, ya istilahnya saya kader posyandu juga. Iya, iya. Saya jumpa kawan aja kadang malu, mau istilahnya gimana ya, nanti ditanyai mana ada apa rumahmu kok digrebek, ada apa dengan suamimu kok bisa digrebek, ada polisi banyak masuk rumah, ya malu lah. Akhir-akhir ini pernah nggak dipertanyakan dari sahabat atau keluarga mempertanyakan kepada Ibu kenapa ini ada penggerebekan di rumah Ibu? Ya iya, orang tuh bertanya. Oh, bertanya Ibu ya. Sebenarnya untuk saat ini kadang saya nggak berani keluar dulu lah, takut, ya malu lah. Oh, jadi dampak daripada peristiwa itu Ibu ikut trauma juga lah Bu terkait masalah itu Pak ya? Jadi ada tadi keterangan Pak Budi waktu mengatakan tadi sejak kejadian itu berdatangan warga tiap malam datang, dianggap ini rumah bandar narkoba Pak ya, ada berita itu? Iya betul Pak, dari warga seperti itu bunyinya Pak. Simpang siur lah berita itu nyampe sampai saya Pak. Katanya apa betul itu Budi itu kalau narkoba atau bandar segala macam kan itu yang ditujukan ke masyarakat. Namanya masyarakat itu kan simpang siur berita yang tadi Pak. Iya. Jadi kan saya malu mendengar seperti itu. Jadi tanggapan dari orang tua kedua belah pihak gimana? Ya orang tua saya kecewa Pak, nangis sampean Pak, melihat anaknya seperti itu kan, karena ditanya polisi rame seperti itu sampai digeledah dalam rumah. Orang tua saya nangis, marah sama saya, apa saya terlalu hukum segala macam, ternyata tidak ada. Dan saya malu sama mertua saya dari orang rumah kan gitu, keluarga semua. Saya sudah ditanya polisi sampai digeledah kan rumah kan gitu Pak. Jadi kesimpulan daripada keluarga atas terjadinya penggeledahan rumah, mereka kan tidak bisa menunjukkan surat izin Betul, benar. dari tidak bisa. saat surat surat perintah. Dan kedua, seketika Pak Budi menyatakan kita panggil kepala desa, namun mereka mengatakan Tidak perlu kepala Perlu. desa atau kepala kadus, tidak perlu itu dihadirkan. Kami berhak Polres Batubara memeriksa rumah abang. Itulah. Itu polisi itu disampaikan Pak ya? Betul, gitu Pak jawaban dia. Jadi begini Pak, macam Bapak ini ya, Bapak sebagai abang daripada Pak Budi, apa harapan keluarga Pak terkait masalah ini? Ya dengan adanya seperti ini, ya kita selaku keluarga, selaku abang, kita nggak terima. Nggak terima Pak.
dengan seperti ini kan. Dan apa harapan Bapak untuk biar supaya masalah ini bisa terselesaikan gitu? Ya kita menurut proses hukum yang ada. Wah, akan dilaporkan Pak ya? Iya. Oke. Oke lah Pak ya, kalau gitu terima kasih keterangannya. Mungkin dari sini juga pihak-pihak yang berwenang terkait permasalahan yang udah menimpa keluarga Bapak cepat tanggap, cepat respon. Oh ya, Ibu tadi ngomong ini kader ya, kader Posyandu. Berarti dekat sama Ibu lah ya, Ibu Bupati ya? Ya, kalau bupati kadang kan kalau bupati nggak pernah itu sih. Oke, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya Pak. Semoga kami juga dalam misi ikut membantu Bapak bisa terjadi secepat mungkin Pak. Oke. Jadi ada tambahan tadi, itu anak abang tadi 12 tahun, masih SD ya? Iya benar Pak. Masih SD. SMP kelas SMP satu. kelas Oh, satu. udah Baru SMP kelas masuk. 1, laki-laki. Laki. Namanya siapa? Nijam. Nah, jadi intinya kedatangan kami di sini memang keluarga memberikan kuasa pada kami atas nama lembaga untuk menjembatani permasalahan ini. Namun orang bapak di sini merasa dijolimi oleh aparat penegak hukum. Mereka buat senonoh tanpa tidak mematuhi disiplin Polri. Jadi dalam arti keluarga keberatan minta bantuan kepada kami agar dilaporkan ke Paminal Polda ya. Benar Pak. Jadi kami juga melakukan klarifikasi di sana nanti ya. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih Bang ya. Iya, sama-sama. Ya. Jadi begini Bang, benar Abang pendamping Budiman melaporkan hal pelanggaran kode etik Polri di Polres Batubara ke Kabid Propam Polda. Iya. Di mana kronologisnya Bang? Jadi kan begitu pelaku melaporkan hal itu kepada kita langsung kirim WA kepada Bukasat Forum Mare-Mare sebagai Kasat Polres Batubara, Kasar Reskrim. Kasat Reskrim. Ya. Apa tanggapan beliau? Namun beliau sedikit pun tidak ada ataupun balasan dari beliau atau Bukasat. Kemudian berapa menit kemudian lalu si Abdi selaku KBO Reskrim menelpon saya, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat Bang Aris, sehat. Begini Bang, ini kan ada tulisan WA dari Bukasat. Jadi ceritanya gimana? Itulah cerita fakta yang kejadian yang ini korban bilang. Nah jadi ini aja lah Bang, hari Senin aja bawa korbannya ke Polres. Oke lah, aku bilang gitu kan. Jadi akhirnya aku bilang sama dia, mungkin kalau hari Senin aku udah pulang, aku bilang gitu kan. Ya entah siapa lah, entah si Misdi kan. Jadi datang tadi aku panggil si Misdi, panggil si korban di satu tempat. Saya bilang gini, Miss dan si Budi, aku kan nggak bisa dampingi karena mau pulang. Jadi gini aja, kalau memang ada etiket bagus nanti mediasinya, hanya cukup dengan kata minta maaf aja, udah, jangan meminta sesuatu. Yang penting di depan pimpinan di Polres nanti dia menyampaikan kata maaf, mengakui kesalahan, kesilapan, udah selesai, pulang. Nah, ini dalam hal pelanggaran kode etik seperti apa ini Bang? Ya, jelaskan telah diatur dalam Undang PP Nomor 2 Tahun 2003. PK Peraturan Kapolri. Iya, ya kan diatur dalam KUHP ya kan. Jadi itu kan terkait masalah kedisiplinan dan kode etik, yang mana dengan perkara pelanggaran kode etik tadi ada, kita bisa juga lihat dari apa itu namanya penggeledahan. Yang namanya penggeledahan rumah itu harus yang melakukan itu hanya penyidik untuk mencari tambahan-tambahan alat bukti. Kalaupun memang itu ada informasi dari masyarakat begini-begini, itu harus memang disertai dengan surat perintah dari Kasat. Ya, begitupun sampai di lokasi harus izin. Jadi di situ pun harus juga dihadirkan kepala desa ataupun kepala dusun. Namun si korban ini tadi, si Budi atau nama Budi, udah kalau nggak ada surat perintah saya panggil kepala desa. Itu rumah kepala desa di depan, tidak perlu kepala desa. Dan surat perintahnya mana? Ini KTA. Kami dari Polres Batubara, kami punya hak untuk memeriksa siapapun. Jadi pada saat itu anaknya ini tadi yang umur 12 tahun lagi tidur, jadi pintu belakang itu kan ditutup. Gak lama begitu orang itu masuk tiga ke dalam, udahlah semua itu ada itu bukti-buktinya.
hampir kepijak anak yang tidur ini tadi, lari karena pakai baju polisi ketakutan. Hampir nabrak dinding belakang itu di reja besi. Jadi yang dialami sekarang ini dia trauma asal melihat polisi ataupun lewat mobil aja udah takut. Berapa hari itu dia nggak mau tidur di rumah ya tempat nenek. Jadi berdasarkan keterangan orang tua si anak, Pak Budiman, dia bilang pernah dibawa ke rumah sakit ya anaknya. Iya. Ternyata kata dokter trauma ya. Jadi gini, kemarin itu kan karena anak itu nggak mau pulang ke rumah, dibawalah ke dokter kisaran. Nah, Tanya apa penyebab ini macam ketakutan, trauma. Diperiksa nggak ada penyakit kata dokternya. Cuma ketakutan aja ini. Begini aja. Enak-enakan aja dia. Dibawalah ke apa sana? Ke apa? Ke kisaran. nah Untuk menghibur dia. sekarang anak itu posisinya di mana? Belum rumah nenek. Di rumah ini. Yang masih sekolah tidak? Kalau sekolahnya kemarin itu ya berhenti berapa hari tuh. Jadi menurut keterangan abangnya si Budiman, si Fahmi, mengatakan, Amin, mereka kurang senang ya, nggak terima. Ya, yang jelasnya seluruh keluarga yang memang keluarga dekat itu nggak terima dengan sikap oknum polisi yang memang itu sudah nggak punya. Sewenang-wenang ya. Jadi, Jadi karena aku cucinya dulu. jadi menurut orang abang, apa benar mereka itu tidak ada melapor ke Kades? Itu kan gini dibilang si Budi, tunggu dulu kita panggil kades. Jadi Polisi tidak mau. nggak perlu kades di sini. Kami punya Polres Batubara. Jadi kasus ini sudah resmi dilaporkan ke Kabid Propam Polda. Ya kemarin kan gini, mungkin ada hari Senin, Selasa melalui Pak Abi, kita berapa kali ditelepon, namun 2 hari tidak ada juga diperbolehkan masuk ke Polres itu. Istilahnya kami lagi sibuk, nantilah kami kabari, kami konfirmasi dulu sampai korban itu 2 hari Selasa itu udah nggak sabar lagi. Padahal tujuan ke sana ya jumpakan sama orangnya minta maaf kan itu. Jadi karena nggak ada juga, maka hari Rabu langsung Polda. Ya berarti ini termasuk pelayanan oknum polisi Polres Batubara kurang juga ini ya? Ya, termasuk juga UKASA di situ dan juga Pak Kapolri sendiri itu memang karena ya namanya kita kan mitra lembaga swadaya masyarakat kan nih. Seharusnya kan di tapi nomor dia oke nanti kita tinggal lanjut nggak ada. Jadi merasa mereka mungkin nggak ada apa-apanya nih kan, merasa tak bersalah seperti itu dari dia. Oke, makasih ya Bang. Oke, Ini kami beritakan ya. silahkan. Bahkan